Oke, baik, sudah saya rekam. Saya ulangi lagi, DBP itu adalah patokan nilai yang akan digunakan untuk menghitung PPh pasal 21. Nah, patokan nilainya itu ada 4 jenis ya, PKP, penghasilan tidak kena pajak, terus penghasilan yang melebihi 450.000, kemudian DBP yang kedua adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto, dan yang terakhir adalah jumlah penghasilan bruto. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih yang harus Anda pahami sebelum Anda melakukan perhitungan PPh pasal 21. Ada 6 hal yang harus Anda pahami dalam menghitung PPh pasal 21. Tujuannya apa? Agar Anda tidak salah menghitung. Jadi 6 hal ini harus Anda kuasai terlebih dahulu, harus Anda pahami terlebih dahulu sebelum Anda menghitung pajak. Tujuannya, oke, ada yang bergabung. Bentar. Oke. Nah, tujuannya adalah agar Anda tidak salah menghitung. Nah, 6 hal tersebut apa? Anda yang pertama harus tahu wajib pajak yang akan kita hitung PPh pasal 21-nya itu masuk kategori yang mana atau masuk kelompok yang mana. Anda harus mengetahui kategorinya terlebih dahulu. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa wajib pajak ya itu dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama, orang pribadi dalam negeri yang masuk kelompok pegawai. Nah, untuk pegawai nanti dipecah menjadi 2, ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kemudian ada orang pribadi atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang masuk kelompok penerima uang pesangon. Ada yang masuk kelompok bukan pegawai. Kemudian, ada 6. Kemudian ada orang pribadi dalam negeri yang masuk kelompok anggota Dewan Komisaris, mantan pegawai, dan masuk peserta kegiatan. Anda harus tahu dulu, orang pribadi yang akan Anda hitung PPh pasal 21-nya itu masuk kelompok yang mana. Oke, paham dari sini anak-anak? Paham, Pak. Nah, kenapa kok harus paham kelompoknya? Karena nanti masing-masing kelompok cara ngitung pajaknya beda-beda. Kalau Anda salah mengenalinya atau salah mengelompokkannya, pasti nanti hitungannya juga salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus Anda pahami adalah wajib pajak tersebut memiliki NPWP atau tidak. Nah, nanti bedanya antara wajib pajak yang memiliki NPWP sama yang tidak memiliki NPWP itu bedanya nanti di tarifnya. Ya, bedanya nanti di tarifnya. Yang punya NPWP tarifnya lebih rendah daripada yang tidak punya NPWP. Sehingga wajib pajak yang tidak memiliki NPWP pajaknya nanti lebih besar dibandingkan yang memiliki NPWP. Itu yang kedua yang harus Anda pahami. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan apa saja sih yang dikenakan PPh pasal 21. Ingat, tidak semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan PPh pasal 21. Ada beberapa penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Anda harus paham dulu. Oh, penghasilannya LIPA yang ini dikenakan PPh pasal 21, sedangkan penghasilan LIPA yang lainnya
dikenakan pajak penghasilan yang lain, bukan PPh pasal 21. Dari sini paham atau tidak, anak-anak? Halo? Iya, Pak. Paham ya? Oke. Kemudian yang keempat yang harus Anda pahami adalah cara menentukan PTKP ya. PTKP itu apa? PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Ya, penghasilan tidak kena pajak. Masing-masing orang nanti memiliki PTKP yang berbeda-beda. Masing-masing orang nanti memiliki PTKP yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima yang harus Anda pahami adalah DPP yang digunakan. DPP yang digunakan, apakah yang ini, apakah yang nomor 1 ini DPP-nya, atau yang nomor 2, atau yang nomor 3, atau yang nomor 4. Baru setelah Anda poin 1 sampai 5 itu sudah paham, maka Anda baru bisa menghitung pajak yang terhutang. Titik. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Habis ini saya kasihkan contoh. Bisa, Pak. Oke, good. Kemudian nanti kita akan coba menghitung beberapa pajak PPh pasal 21 ya. Setidaknya ada 4 hal yang akan kita gunakan sebagai latihan untuk menghitung PPh pasal 21. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 21 ini saya akan mencoba menggunakan contoh perhitungan PPh pasal 21 yang saya pakai ngajar di Wirnes ya. Ini sebagai pengantar. Tapi untuk kalian nanti S1 seharusnya nanti pajaknya harus lebih sulit ya. Jadi nanti ujian akhir semesternya nanti saya buatkan soal pajak yang sulit-sulit. Mau nggak? Jangan begitu lah, Pak. Pahamilah kita. Oke. Nah, kita coba untuk menghitung PPh pasal 21 yang berhubungan dengan pegawai tetap, dan pegawai tetap itu memiliki NPWP ya. Nah, step-stepnya tadi ada 6. Ini yang DPP yang dipergunakan. Itu yang mana DPP-nya? Dan yang F baru kita menghitung pajak yang terhutang. Step ini harus Anda pahami. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang memiliki NPWP. Oke, contohnya seperti ini. Pak Budi posisinya pegawai tetap, ber-NPWP, adalah karyawan PT Indocaraka dengan status menikah dan punya 2 anak. Gaji bulanan yang diterima Pak Budi 6.500.000. Terus di samping dapat gaji, Pak Budi juga dapat tunjangan makan. Ya, setiap harinya Pak Budi dapat tunjangan makan. Per bulan ya. Per bulan Pak Budi dapat tunjangan makan 150.000 dan tunjangan jabatan 350.000. Itu setiap bulan ya, rutin. Jadi setiap bulan itu Pak Budi menerima ya gaji, ya tunjangan makan dan tunjangan jabatan. Nah, PT Indocaraka itu mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, di mana BPJS Ketenagakerjaannya yang dibayarkan adalah untuk JKK itu 24% dari gapok plus tunjangan tetap. Nah, tunjangan tetapnya itu yang ini ya. Tunjangan makan sama tunjangan jabatan itu disebut dengan tunjangan tetap. Kenapa? Karena tiap bulan dia terima. Paham dari sini? Oke. Ya, Pak, paham. Sip. Kemudian premi jaminan kematian, terus JHT, jaminan hari tua, terus pensiun, ya.
Sedangkan yang dibayar sendiri oleh pegawai, jadi yang di atas tadi itu dibayar oleh perusahaan, sedangkan yang dibayar sendiri oleh pegawai itu ada tunjangan pensiunnya itu 1% dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Di samping itu, Indocaraka juga mengikuti program BPJS Kesehatan bagi pegawainya, ya, dengan tarif seperti ini, yang dibayar perusahaan 4%, yang dibayarkan oleh karyawan sendiri 1%. Pertanyaannya, hitunglah BPH pasal 21 dengan menggunakan PTKP yang terbaru, ya, PTKP yang terbaru. Berapa PPH pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Indocaraka atas penghasilannya Bapak Budi? Nah, dari contoh soal ini kita breakdown sekarang. Tentukan kategorinya, jelas tadi pegawai tetap, ya kan? Terus wajib pajak memiliki NPWP atau tidak? Ya, memiliki NPWP. Kemudian yang C, penghasilannya apa saja yang dikenakan BPH pasal 21. Yang pertama adalah gapok. Yang pertama penghasilan yang dikenakan pajak adalah gapok. Gapok itu adalah gaji pokok, paham ya? Oke. Paham, Pak. Nah, gapoknya berapa? 6.500.000. Oke. Kemudian penghasilan yang kedua, apa yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh Pak Budi? Maksud saya penghasilan Pak Budi yang kedua yang dikenakan PPH pasal 21 apa? Yaitu tunjangan makan. Kamu tulis di sini tunjangan makan. Ini nanti dikenakan pajak. Besar berapa? 150.000. Kemudian di samping tunjangan makan, apalagi tunjangan jabatan. Ini juga dikenakan pajak, yaitu sebesar 350. Oke, paham? Dari sini anak-anak? Paham kan? Ya, Pak. Oke, sip. Apalagi Pak, kalau misalnya Pak Budi itu juga menerima uang lembur, ya, uang lembur, maka uang lembur pun juga dikenakan pajak. Nah, karena di contoh soal ini tidak ada uang lemburnya, maka di sini kita kosongkan uang lemburnya. Oke, paham? Dari sini paham? Iya, Pak, paham. Oke, sip. Apakah cuma 3 ini saja Pak penghasilannya Pak Budi yang dikenakan pajak? Tidak. Nah, di sini ada BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh PT Indocaraka. Nah, ini juga dianggap sebagai penghasilan dari Bapak Budi. Tunjangan lain. Tunjangan lain itu tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, ya. Nah, untuk tunjangan yang diperhitungkan sebagai penghasilannya Pak Budi, itu tunjangannya tidak boleh ngawur, ya. Tunjangan yang diizinkan oleh pemerintah itu hanya beberapa saja. Nah, apa saja tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan selain tunjangan makan dan tunjangan jabatan tadi yang dianggap sebagai penghasilan? Oke, contohnya adalah ini. Sebentar. Oke. JKK, JKM, dan JPK. Itu adalah contoh tunjangan-tunjangan yang juga dianggap sebagai penghasilan dari Pak Budi, ya. Yang boleh dimasukkan itu cuma 3 ini aja anak ya, JKK, JKM, JPK yang dibayar oleh perusahaan, ya. JKK, kemudian yang nomor kedua adalah JKM, kemudian yang nomor 3 adalah JPK. JPK itu jaminan kesehatan, ya, jaminan pemeliharaan kesehatan.
Jaminan pemeliharaan kesehatan. BPJS kesehatan itu loh. Ya, paham ya? Ya, Pak, paham. Hanya tiga ini saja yang boleh dianggap sebagai penghasilan dari Pak Budi. Nah, JKK yang dimaksud di sini adalah JKK yang dibayar perusahaan ini. JKK, yaitu 0,24% dikalikan gapok plus tunjangan tetap. Nah, berarti kita harus menghitung dulu tunjangan tetapnya. Tunjangan tetap. Tadi tunjangan tetapnya itu ada dua, yaitu yang pertama adalah tunjangan makan, dan yang nomor satu tunjangan makan, terus nomor dua tunjangan jabatan. Ini. Oke. Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah sebesar ini. Kemudian tunjangan jabatannya ini. Totalnya adalah, tunjangannya adalah ini. Sedangkan gapoknya, gaji pokoknya, gapok adalah 6.500.000. Oke, berarti total tunjangan plus gapok plus tunjangan itu adalah yang ini ditambah dengan ini. Oke, 7 juta. Paham dari sini anak-anak? Ya, paham, Pak. Oke, sip. Nah, JKK-nya adalah yang dibayarkan oleh perusahaan 0,24 kalikan gapok plus tunjangan tetap. Berarti di sini 0,24% saya kalikan dengan tunjangan plus gapok. Nih, 16.800. Paham? Oke. Kemudian JKM-nya 0, tadi 0,24 dikalikan sama yang mana ya? Gapok sama tunjangan gapok plus tunjangan tetap tadi. Yang ini dikalikan dengan 7 juta. Oke. JKM-nya adalah 0,30 kali gapok plus tunjangan tetap. Berarti di sini 0,30% kalikan dengan 7 juta. JPK yang dibayar sendiri oleh pemberi kerja, ya, JPK. Nah, di sini yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu JKK, JKM, kemudian JHT. Tapi JHT itu tidak boleh dimasukkan ke sini. Yang boleh dimasukkan itu cuma 3 ini tok. Tidak boleh ditambah-tambahi lagi. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, yang ketiga adalah JPK ini, sedangkan oleh karena dibayar sendiri. Nah, di samping PT Indocaraka juga mengikuti BPJS Kesehatan untuk pegawainya, di mana PT Indocaraka membayar JPK untuk Pak Budi 4% kalikan gapok plus tunjangan. Berarti di sini 4% kalikan dengan tunjangan gapok plus tunjangan. Nah, kemudian di total tunjangan, berarti taruh sini. Oke. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu kalau di total sama dengan penghasilan bruto sebulan. Penghasilan bruto sebulan itu penghasilan kotor, yaitu jumlah ketiga-tiganya ini. Jumlah yang sini. Nah, oke, dari sini paham anak-anak? Paham, Pak. Jadi penghasilan bruto sebulan yang diterima oleh Pak Budi itu totalnya yang ini. Nah, kemudian yang keenam, setelah kita mengetahui penghasilan bruto sebulan, ya, setelah kita mengetahui penghasilan bruto sebulan,
Kemudian penghasilan bruto sebulan kita kurangi dengan pengurang-pengurang. Ya. Pengurangan. Nah, pengurangan yang diperbolehkan itu cuma 3. Pengurangan yang diperbolehkan itu 3. Tidak boleh ditambah-tambahi, yaitu biaya jabatan, kemudian yang kedua adalah BHT yang dibayar sendiri oleh karyawan. BHT yang dibayar karyawan. Kemudian yang ketiga adalah jaminan pensiun yang dibayar sendiri oleh karyawan. GP yang dibayar sendiri oleh karyawan. Ini saja yang boleh dijadikan pengurang. Paham? Paham, Pak. Nah, untuk menghitung biaya jabatan itu gimana, Pak? 5%, tarif 5% sudah ditetapkan oleh pemerintah, dikalikan nomor 5, penghasilan bruto. Oke, saya singkat PB. PB itu penghasilan bruto, poin 5. Berarti di sini 5% saya kalikan dengan ini. Nah, biaya jabatannya adalah 365.890. Dari sini paham? Kemudian pengurang yang kedua JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan. Anda lihat JHT. JHT yang dibayar perusahaan sekian, ya. Sedangkan oleh pegawai, nah, pegawai sendiri bayar JHT 2% dari gapok plus tunjangan. Berarti JHT-nya yang boleh dimasukkan ke sini adalah 2% dikalikan dengan gapok plus tunjangan. Nih. JP yang dibayar sendiri oleh karyawan. Nah, kita lihat mana JP. Nah, iuran pensiun yang dibayar perusahaan, ya, JP itu jaminan pensiun atau iuran pensiun, ya. Yang dibayar perusahaan 2%, sedangkan yang dibayar sendiri karyawan 1%. Nah, berarti 1% dikalikan dengan gapok plus tunjangan. Kemudian kita total pengurang, total pengurangan. Harus ini. Nah, selisih antara nomor 5 dikurangi nomor 6 itu sama dengan penghasilan neto sebulan. Tapi penghasilan itu sebulan adalah penghasilan bruto setahun saya kurangi dengan total pengurang. Dari sini, pahamkah anak-anak? Pak, tadi yang JHT itu dikalikan berapa ya, Pak? Yang JHT, yang ini ya? Oke. Iya. JHT, kita lihat JHT yang dibayar oleh perusahaan sekian. Nah, yang kita cari di sini kan yang dibayar karyawan sendiri. Nah, sedangkan oleh karyawan, oleh pegawai sendiri JHT yang dibayarkan 2% dikalikan gapok plus tunjangan tetap. Jadi 2%. 2% dari mana, Pak? Dari 7 juta. Seperti itu. Paham, Lipa? Iya, Pak, paham. Pak, ini berarti kita ketika menghitung harus hati-hati antara gapok yang dibayar karyawan sama perusahaan, ya? Yes. Yes, betul. Ya. Berarti harus dibedakan mana yang dibayar perusahaan, mana yang dibayar sendiri oleh karyawan. Seperti itu, Lipa. Mau nanya. Iya, silakan. Kalau
namanya kayak JHT, JP, Mm-mm. JKK, JKM itu Mm-mm. setiap perusahaan berbeda-beda persentasenya atau ada ketentuan? Tidak, prosentasenya sama. Yang menetapkan itu adalah pemerintah. Oke. Oke. Nanti kalau ujian gitu, itu Mm-mm. ada kan Pak, kita nggak perlu ngafalin kan? Nanti sudah saya berikan, tapi nanti untuk lebih jelasnya akan saya berikan peraturan pemerintahnya agar Anda bisa melihat sendiri peraturannya. Oh iya ya, tarifnya itu untuk JKK misalnya 0,24% dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang lain lagi? Pak Bambang, ini kenapa suaranya feedback ya? Mungkin ada yang menyalakan itunya, mic-nya dinyalakan tadi. Nah, sekarang kan tidak ada feedback toh? Yes, betul. Yang mami palu. Oh, gitu. Tolong fokus, jangan menghina anjir. Oke, sampai poin nomor 7. Ada yang mau tanyakan anak-anak? Halo? Halo? Belum Pak, nanti bertanya sambil kalau ada soal aja. Oke, sip. Kemudian setelah kita mengetahui poin yang ke-7, yang ke-8 adalah kita harus tahu yang namanya penghasilan neto setahun. Nah, penghasilan neto setahunnya gimana Pak? Gampang. Penghasilan neto sebulan kamu kalikan 12. Oke, penghasilan neto setahun. Itu dikalikan 12. Kalau Pak Budi itu mulai bekerjanya bulan Januari loh. Oke. Kalau Pak Budinya itu bekerjanya tidak mulai bulan Januari, Pak, misalnya bulan Juni. Berarti untuk menyetahunkan penghasilan itu setahun jangan dikalikan 12. Ya mulai Juni sampai Desember itu berapa bulan? Gitu loh. Nah, ini dikalikan 12, asumsinya Pak Budi mulai bekerja di PT Carakata dimulai bulan Januari. Kan kalau dari Januari ke Desember kan 12. Paham anak-anak? Paham Pak. Oke. Jadi hati-hati ya, cara menyetahunkan penghasilan itu sebulan itu tidak harus dikalikan 12. Kita lihat dulu. Dia mulai bekerjanya bulan apa? Ya, misalnya dia mulainya bulan Februari, Pak. Ya berarti dari Februari sampai Desember itu berapa bulan? 11, ya dikalikan 11. Jangan dikalikan 12. Nah, ini untuk memudahkan, saya simpelkan bahwa Pak Budi ini mulai bekerjanya awal tahun, mulai bulan Januari. Jadi penghasilan itu setahunnya adalah, saya kasih keterangan dikalikan 12, berarti ini tak kalikan 12. Oke. Setelah itu selesai Pak? Belum, masih ada tahapan yang ke-9, yaitu menentukan PTKP. Ya, masih panjang masihan. PTKP ada berapa Lipa kemarin jenisnya? Masih ingat? Halo? Wow. Kolifah, paham? Bu, paham, masih ingat? Lisa mungkin masih ingat? Saya antara lupa dan nggak ingat Pak. Oke. Soalnya minggu kemarin saya nggak ikut Pak. Oh gitu. Kamu sakit ya katanya? Iya betul sakit. Oke, saya ulang. PTKP itu ada 3. Yang pertama WP pribadi. Kemudian yang kedua adalah WP kawin. Kemudian yang ketiga adalah WP tanggungan.
Ingat-ingat. Tanggungan. WP pribadi itu adalah 54 juta. WP kawin, nah kalau yang kawin itu adalah laki-laki maka dia dapat, ininya dapat. Kalau yang di sini itu perempuan, di sini perempuan walaupun dia kawin, kawinnya ini 0. Ya, kawinnya 0. Karena Pak Budi di sini laki-laki sebagai kepala keluarga, maka WP pribadi dapat, WP kawin juga dapat 4.500.000. Kemudian tanggungan, nah Pak Budi punya 2 anak, berarti nanti per kepala tanggungannya adalah 4.500.000. Berarti totalnya dari 2 anak itu yang dijadikan tanggungan itu 9 juta. Seperti itu. Kemudian total PTKP, yaitu taruh sini. Maaf Pak, tadi yang WP tanggungan itu apa aja? WP tanggungan itu adalah orang yang bisa dijadikan tanggungan. Ya, tanggungan dalam hal ini adalah hidupnya orang itu bergantung ke Pak Budi. Dengan kata lain, dari gajinya Pak Budi itu nanti diberikan kepada orang yang dijadikan tanggungan. Contoh anak. Anak itu kan kalau misalnya minta jajan, minta uang sekolah, itu kan mintanya ke Pak Budi toh. Paham mas saya? Paham Pak. Nah, jadi tanggungan itu adalah orang yang ditanggung kehidupannya oleh Pak Budi. Ya. Nah, kalau misalnya nanti Pak Budi punya tanggungan, maka tanggungan tersebut itu dimasukkan ke dalam PTKP. Tujuannya PTKP itu untuk apa sih? Untuk meringankan bebannya Pak Budi. Jadi dari penghasilan itu setahun ini tidak semuanya dikenakan pajak, tapi diambil untuk PTKP ini gitu loh. Paham anak-anak? Paham? Paham. Oke. Paham, Pak. Nah, kelebihannya inilah yang nantinya dikenakan pajak. Kelebihan dari penghasilan neto di atas PTKP inilah yang dikenakan pajak. Berarti yang dikenakan pajak itu adalah penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Jadi bukan yang 90 juta ini yang dikenakan pajak, tapi hanya yang 13 juta saja itu yang dikenakan pajak. Gitu loh. Jadi PTKP ini sebenarnya apa sih? Untuk meringankan bebannya Pak Budi supaya pajaknya yang dibayarkan itu enggak terlalu banyak gitu loh. Sehingga penghasilan itu setahun ini harus dikurangi dulu dengan PTKP. Paham? Nah, kelebihan dari penghasilan neto di atas PTKP inilah yang disebut dengan PKP. Atau istilahnya adalah penghasilan kena pajak. Ini yang dijadikan dasar untuk menghitung BPH pasal 21. Sampai poin 10, pahamkah? Paham Pak. Oke. Nah, sekarang Berarti ketika kita menghitung apa, Pak? Ya. Silakan. Berarti ketika kita mau menghitung PPh 21-nya orang pribadi itu prosesnya harus melewati tahapan sepanjang 10 ini ya, Pak? Yes. 10 jenis hitungan. Yes. Ini masih belum dihitung pajaknya loh, Lipa. Ini masih belum dihitung pajaknya. Jadi prosedurnya seperti ini, Lipa. Ya. Kebayang kan? Sulitnya seperti apa? Paham, Lipa? Yes, Pak, paham. Yes.
Sekarang cara menghitung pajaknya. Nah, untuk menghitung pajaknya, jadi nanti dasar menghitung pajaknya yang ini ya. Sekarang untuk menghitung pajaknya gimana Pak? Nah, untuk menghitung pajaknya Anda harus ingat tarif yang kita pakai tarif yang ini. Oke. Kalau penghasilannya itu sampai dengan 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5%. Nah, penghasilannya ini kan di bawah 50 juta, maka pajaknya, pajak PPh 21 yaitu sebesar 5%, saya kalikan dengan PKP. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Mulai poin 8, kemudian poin 9, ini adalah disetahunkan. Disetahunkan. Ini PTKP setahun. Ya, PTKP setahun. Ini setahun, ini setahun. Nah, berarti pajak yang kita hitung ini adalah pajak PPh pasal 21 untuk 1 tahun. Oke, paham? Sedangkan pemotongan pajak ini itu tiap bulan, bukan tiap tahun. Berarti pajak PPh selama 1 bulan saja, berarti yang ini saya bagi 12. Enter. Berarti pajak yang harus dipotong oleh PT Indo Caraka setiap bulannya atas penghasilan Pak Budi itu adalah Rp55.846 pajaknya yang dipotong ini. Oke, dari sini paham nggak? Silakan Jadi cara menghitungnya adalah seperti ini ya. 350 dipecah-pecah. Ya, dipecah-pecah. Nah, di sini nanti ada 4 wadah ya. Yang ini adalah di atas 500 juta. Kalau yang ini wis berapapun selebihnya itu bisa masuk sini. Dan ini tarifnya adalah 30%. Yang ini, sorry, 30%. Nih. Inilah yang disebut dengan tarif berlapis. Kenapa? Karena penghasilan sebesar 350 dikenakan berdasarkan tarif-tarif yang berbeda-beda tiap lapisnya. Ini yang disebut dengan tarif pajak berlapis. Paham maksud saya anak-anak ya? Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan Kak? Halo? Belum, Pak. Yakin? Belum, Pak. Yakin? Nanti kalau sudah mulai menghitung baru ada pertanyaan. Oke. Ini untuk kasus Pak Budi. Nah, saya punya kasus lagi pegawai tetap tapi cewek. Status K3 itu maksudnya kawin punya tanggungan 3 orang ya. K3 itu maksudnya kawin tanggungan 3. Oke, paham? Nah, ini Ibu Sophie Atun cewek. Dia sama pegawai tetap ber-NPWP, tapi statusnya di sini dia cewek. Jenis kelaminnya bukan status, jenis kelaminnya adalah cewek. Maka perhitungannya itu agak sedikit berbeda dengan Pak Budi yang jenis kelaminnya cowok, walaupun sama-sama pegawai tetap, walaupun sama-sama ber-NPWP. Nah, bedanya di mana Pak? Bedanya hanya di sini. Bedanya antara Pak Budi dengan Ibu Sophie Atun terletak di sini. Oke. Sekarang hitung berapa PPh pasal 21 yang harus dipungut atas penghasilannya Ibu Sophie Atun
Saya kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Oke, betul. Sorry, belum tak rekam tadi. Sorry, Sudah tak rekam nggak? Ketutupan. Oh, sudah. Oke. Kemudian JKM-nya juga sudah betul. Terus JPK yang dibayar oleh perusahaan. Kita lihat JPK-nya. Juga membayar JHT, sedangkan Ibu Sopiatun bayar JHT-nya sekian. Iuran pensiun dibayar perusahaan sekian, dibayar pegawai sekian. Di samping itu perusahaan juga mengikuti BPJS Kesehatan 4%. Nah, berarti 4%. Oke, 4% sudah benar. 4% kali 5,8. Yes, ketemulah totalnya 263.320. Penghasilan bruto sebulannya adalah total sebesar 6.063. Dari sini benar? Betul. Kemudian biaya jabatan tetap sama 5%. Terus JHT yang dibayar karyawan, kita lihat JHT yang dibayar oleh karyawan, JKK, JKM, JHT 2%. Sudah, betul. 2%. Oke. JPK juga 1% kan yang dibayar oleh karyawan. Nih. Iya. Oke. Kemudian penghasilan netonya sekian dikalikan 12, yang ini 0, yang ini 0. Sehingga pajaknya adalah 54.308. Yes. Ya, Pak, dia nyoba saya bener. Saya fotoin. Oh, gitu. Loh, dari mana? Ya. Kalau gitu saya on cam aja. On cam. Sebentar, saya pindah kamera belakang. Oke. Sebentar, Pak. Ini bagaimana caranya pindah kamera belakang? Oke. Nanti hadiahnya tak taruh di WA grup BEE ya. Saya kasih hadiah mobil, kemudian kamu download ya mobilnya ya. Wow, itu loh Pak, tuh kan punya saya benar kan Pak? Sebentar. Lihat kan di kamera? Ya, sip, betul. 54308, sip, kelihatan. Jos. Kolifa, kamu yang salah di mana? Salahnya adalah dari awal ini salah menjumlahkan di kalkulatornya. Oh, tapi gitu. Jadi semua cara-caranya udah sama, udah benar. Cuman kan memang kalau misalkan dasarnya jumlahnya udah salah, pasti kan ke belakangnya juga akan salah. Oh, betul. Seperti itu. Oke, itu yang sekali lagi ber-NPWP loh ya. Nah, kalau soalnya saya rubah, misalnya Ibu Sopiatun ini tidak ber-NPWP, maka nanti pajak yang harus dibayarkan oleh Ibu Sopiatun itu lebih tinggi daripada 54.308. Nah, yang membedakan di mana Pak kok bisa lebih besar? Yang lain-lainnya sama, yang membedakan cuman tarifnya tok. Oke, paham? Oke, paham ya anak-anak ya? Gimana Pak? Bisa diulang Pak? Cuman tarifnya tok yang berbeda. Jadi di dalam menentukan tarifnya kalau tidak ber-NPWP sama ber-NPWP itu beda. Nah, bedanya seperti apa Pak? Nah, saya carikan seperti ini. Kuliah online, perpajakan adakah? Sebentar. Praktikum, pajak. Ini Ibu Sopiatun. Nah, kalau yang tidak ber-NPWP, caranya nanti pajak per tahun ya, pajak per tahun ini yang 65 ini pajak per tahun kamu kalikan dengan 120%.
Nah, atau kalau kamu bingung, saya hitungkan seperti ini. Kalau pajaknya itu, kalau dia itu ber-NPWP, maka nanti pajaknya yang ini kan 5% dikalikan dengan PKP. Iya kan? Paham? Pajak setahunnya ini loh. Iya Pak, paham. Yaitu 5% saya kalikan dengan PKP. Tapi kalau tidak ber-NPWP, maka tarifnya ditambahi 1, yaitu 5% dikalikan 120% dikalikan dengan PKP. Jadi ada tambahan tarif 120%. Sehingga kalau dihitung, kalau dia tidak ber-NPWP berarti PKP dikalikan 5% dikalikan lagi 120%. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar setahun, ini PPh setahun ya, setahun itu sebesar 782.031. Kalau sebulan berarti PPh 21 sebulan berarti yang ini tak bagi 12. Nah, 65 bayarnya. Jadi kalau Ibu Sophie Atun itu ber-NPWP, pajak yang harus dipotong oleh perusahaan cuma 54.308, sedangkan kalau Ibu Sophie Atun tidak ber-NPWP, maka pajak yang harus dipotong adalah 65.169. Seperti itu. Pahamkah anak-anak? 5% itu dari mana, Pak? 5% itu dari sini tarifnya. Ya. Kalau yang ber-NPWP cuma 5% toh, ya, 15%, 25%, 30%. Tapi kalau tidak ber-NPWP maka ditambahi tarifnya 120%. Jadi tarifnya gini. Nah, ini juga sama. 120%. Sama tarifnya 120%. Yang ini juga sama 120%. Tarifnya jadi gini nih Pak. Kalau dia tidak ber-NPWP. Pahamkah? Paham Pak. Yang 120% itu udah paten ya berarti? Ya, sudah paten. Rumus dari pemerintah. Kalau ber-NPWP cuma 5%, 15%, 25%, 30%. Tapi kalau tidak ber-NPWP ditambah ini. Nah, kesemuanya ini tarifnya. Oke, Lipa, paham dari sini? Paham, Pak. Oke, berarti yang ini penghitungan pegawai tetap NPWP, pegawai tetap non NPWP atau tidak ber-NPWP sudah bisa. Dari sini ada yang mau tanyakan anak-anak? Halo? Enggak ya? Nah, satu lagi yang perlu saya ingatkan, untuk pegawai tetap, penghitungan pegawai tetap, coba perhatikan. Dasar untuk menghitung pajaknya kan dari PKP. Iya kan? Berarti PKP inilah DPP-nya anak-anak. Berarti untuk pegawai tetap, DPP yang dipakai itu yang nomor 1. Jadi untuk menghitung pajak pegawai tetap, maka DPP yang digunakan untuk menghitung pajaknya adalah PKP. Dari sini paham? Oke. Sekarang yang paling mudah untuk cooling down ya. Sekarang saya akan mencontohkan orang pribadi dalam negeri yang mengikuti suatu kegiatan, kemudian dia memperoleh imbalan berupa uang, hadiah berupa
uang, maka ngitung pajaknya nanti beda. Contohnya di sini itu adalah Ibu Surti. Nah, Ibu Surti. Ibu Surti itu mengikuti lomba lari maraton 10 km, 100 km pada perayaan 17 Agustus dan mendapatkan hadiah mobil sedan, di mana harga pasaran dari mobil sedan tersebut 60 juta rupiah. Oke, paham anak-anak? Pahamkah? Paham, Pak. Nah, berarti 60 juta ini dianggap sebagai penghasilannya Ibu Surti dan harus dikenai PPh pasal 21. Tapi ngitungnya tidak seperti ini. Ngitungnya tidak seperti ini. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Kok hang? Oke. Kenapa ini kok hang? Sebentar. Oh, kesenggol tadi. Sebentar. Saya cabut lagi. Oke, sebentar agak error. Oh, kenapa ini? Dan save. Oke. Dan save. Bentar. Oke. Nah, kalau kasusnya nanti seperti ini, Ibu Surti, maka nanti ngitung pajaknya seperti ini, anak-anak. Hadiah yang diterima Ibu Surti merupakan objek dari PPh pasal 21. Tarifnya tetap pakai tarif yang ini. Pakai tarif yang ini. Oke, yang 5%, 15%, 60%, dan 30%. Oke. Berarti nanti ngitung pajaknya adalah tarif PPh pasal 21 langsung dikalikan penghasilan bruto. Tidak ada PTKP-PTKP-an. Kalau misalnya penghasilannya itu diperoleh dari mengikuti suatu lomba. Paham anak-anak? Pahamkah? Halo? Paham, Pak. Oke. Jadi nanti dari penghasilannya itu langsung dikalikan dengan tarif. Nah, di sini tarifnya kan 0 sampai 50 kan. Berarti di sini ada kesalahan. Di sini itu 50 dulu ya. Nah, ini rumusnya nih. 50 juta kamu kalikan 5% dulu. Selebihnya kamu kalikan 15%. Jadi nanti dipecah seperti ini anak-anak. Dari 60 berarti yang 50 juta dikalikan berapa persen? 5%. Selebihnya masuk kelompok yang kedua kan? Kelompok yang kedua ini kan? Yang 10 juta. Sisanya 10 juta dikali 15%. Yes, 15%. Berarti nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini tak kalikan ini 250, terus ini tak kalikan ini. Totalnya adalah 4 juta gitu loh. Paham? Paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, jadi kalau penghasilan yang diperoleh Ibu Surti itu bukan dari bekerja di perusahaan seperti Ibu Sokpi Atun, tapi penghasilannya diperoleh dari peserta keikutsertaan dalam suatu kegiatan,
maka ngitung pajaknya tidak seperti tadi, ada PTKP-nya tadi, tidak langsung saja 60 juta ini dikalikan dengan tarif, selesai. Simple. Paham anak-anak? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham. Kalau misalnya nanti itu Ibu Sofiatun ini, Ibu Surti ini tidak ber-NPWP, Pak. Ini kan yang ber-NPWP kan? Ber-NPWP. Berarti kalau tidak ber-NPWP sama, nanti di sini dipecah menjadi 50 juta. 50 juta. Terus di sini 10 juta. Terus tarifnya ada dua. Yang pertama 5%, yang kedua 120%. Ya, yang ini sama 15%, yang ini 120%. Kan ada tambahan tadi, ya kan? Nah, nanti tinggal mengalihkan ini, tak kalikan ini, tak kalikan dengan ini. Nah, sama yang ini. Nah, kemudian berarti pajaknya kita total, yaitu 4.800.000. Oke, paham? Paham anak-anak? Paham, Pak. Oke. Sekarang kalau paham, saya tanya, tadi siapa? Lipa ya? Lipa, kalau misalnya pajaknya itu 4 juta, berarti berapa uang yang akan diberikan oleh panitia lomba kepada Ibu Surti? 56. Berapa? 56. 56, yaitu ini tak kurangi dengan 4 juta. Nah, 56 juta yang dikasihkan ke Ibu Surti, sedangkan yang 4 juta oleh panitia lomba disetorkan ke kas negara. Gitu loh. Pahamkah anak-anak? Pahamkah dari sini? Paham, Pak. Oke. Masih kuat kan? Tak tambah 1 ya? Mampu, Pak. 1 aja. 1 ya. Ini. Pak, nanti kalau nggak paham gimana? Nggak bisa masuk. Udah full otaknya. Alasan. Ya wis. Sebenarnya